Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Akan Ada Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Kakek dan Kursi Goyang. Seperti biasa, sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Akan Ada Misteri, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menyeramkan dari channel Akan Ada Misteri. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so get ready to be haunted. Kak, barang-barangnya udah diberesin semua belum? Teriak Nadira bertanya kepada anak semata wayangnya. Udah mah, saut Una. Una berjalan keluar rumah menggendong tas ransel dan juga menyeret sebuah koper yang berisi pakaian dan barang-barang penting yang lain. Una menyerahkan tas ransel dan juga kopernya ke pamannya untuk ditata di bagasi. Nih om, punya Una. Oke. Kita mau berangkat jam berapa om? Nanti kalau sudah selesai ya langsung berangkat kok. Pokoknya ya nanti kita berangkat jangan sampai kesorean, soalnya perjalanannya jauh, jawab Bima selaku omnya Una. Oh, gitu. Ya udah Una masuk dulu ya om. Mau ngecek barang-barang yang lain. Siapa tahu ada yang ketinggalan. Ya udah sana, dicek dulu aja. Una masuk ke dalam rumah lagi untuk mengecek barang-barangnya. Hari ini satu keluarga Una mau pindah ke perumahan Akasia. Fahri, ayahnya Una, dia membeli rumah yang ada di sana. Kebetulan saat itu dia ditawarkan dengan harga yang lebih miring dari biasanya. Jadi Fahri pun tertarik untuk membelinya, sebab rumah yang kini ditempatinya pun harus direnovasi. Sedangkan untuk merenovasi membutuhkan budget dan waktu yang banyak. Jadi untuk sementara, Fahri memilih pindah rumah terlebih dahulu. Saat Una mau ke kamarnya, tiba-tiba dia dipanggil oleh ayahnya. Kak, sini makan dulu. Om Bima dipanggil sana. Kita makan bersama sebelum berangkat ya. Iya pak. Wih, mama masak apaan tuh? Tanya Una mendekat ke arah ibunya. Semur jengkol. Oh, ya udah mah. Uma mau panggil Om Bima dulu ya. Om Bima? Apa nak? Ayo om makan dulu. Emangnya mama masak? Tanya Bima karena setahunnya tadi dia lihat jika Nadira sedang mengemasi barang-barangnya. Masak kok? Semur jengkol loh om. Yang bener. Bohong gak kamu ini? Tanya Bima antusias. Una pun mengangguk. Seketika Bima langsung masuk ke dalam rumah dengan langkah cepat. Una sampai menggelengkan kepalanya melihat kelakuan omnya itu. Una tahu jika semur jengkol makanan kesukaan omnya. Jadi dia langsung mengatakannya seperti tadi, supaya omnya tak menolak diajak makan bersama. Sesampainya Una di ruang makan, kedua orang tua dan Om Bima sudah duduk rapi di kursi masing-masing. Dia pun langsung bergabung dan duduk di kursi sebelah Bima. Mereka menikmati makanannya dengan nikmat. Tak ada suara obrolan apapun di ruang makan, selain suara dentingan sendok dan piring yang saling beradu. Setelah selesai makan, Una membantu ibunya untuk membersihkan piring kotornya. Sedangkan Fahri dan Bima, mereka duduk bersantai di teras depan rumah. Sesekali mereka pun mengobrol yang entah obrolan apa yang mereka bahas. Una dan ibunya pun menyusul keduanya ke teras depan rumah saat urusan dapur semuanya telah selesai. Udah semuanya? Udah mas, mau berangkat sekarang? Boleh? Semuanya juga udah beres ini mbak, saut Bima. Ayo, tapi mampir ke Mpok Inem dulu ya, pinta Nadira setelah mengunci pintu rumahnya. Iya mbak. Keempat orang itu masuk ke dalam mobil. Tak lupa mereka berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kelancaran dan keselamatan. Setelah berdoa, Bima menghidupkan mesin mobilnya, lalu dia kemudikan menuju ke alamat tujuan. Seperti permintaan Nadira tadi, Bima mengantarnya ke rumah Mpok Inem terlebih dahulu, yang dimana Mpok Inem itu tetangga kepercayaannya Nadira. Dari dulu Nadira sudah biasa menitipkan rumahnya kepada Mpok Inem jika dia dan suaminya dinas keluar kota. Bukan hanya sekedar menitipkan, tetapi Mpok Inem juga membersihkan rumahnya dan biasanya Nadira pun memberikan tips yang lumayan. Sedangkan Bima, dia adik kandung dari Nadira.
Assalamualaikum, Pok, ucap Nadira setelah turun dari mobil. Dia menyalami Pok Inem yang masih menyirami tanamannya. Waalaikumsalam, Nat. Mau kemana? Ini udah rapi begitu. Nadira sementara mau pindah rumah, Pok, di perumahan Akasia. Nadira titip rumah ya, Pok. Kalau Pok mau tidur di sana juga nggak apa-apa, Pok. Nanti Nadira kasih tipnya kayak biasanya ya. Loh, kenapa mau pindah rumah toh? Sebagian ada yang perlu direnov, Mbok. Cuma kita milih pindah rumah dulu aja sambil nungguin rumah ini direnov. Lah, yo malah ngeluarin uang banyak toh, Nat, buat beli rumahnya. Gimana toh kamu ini? Biarin aja lah, Mbok. Bosen juga di rumah itu. Pengen nyoba suasana baru. Aduh, ya sini masuk dulu aja ngobrol. Ngobrolnya di dalam biar enak. Sekalian aja tuh, ajak keluargamu turun dulu, Nat. Gak usah, Mpok. Kita buru-buru soalnya perjalanannya lumayan jauh. Biar sampai sana gak kesorean banget. Oh ya, ya udahlah, hati-hati di jalan ya. Semoga diberi kelancaran. Amin. Ucap Mpok Inem ikut mendoakan mereka. Iya, Mpok, amin. Makasih doanya, Mpok. Oh ya, nomornya Lina masih utuh kan? Iya, masih utuh mungkin. Oke deh, nanti kalau udah sebulan, kalau aku mau transfer aku kabarin Lina, nanti ikut transfernya ke Lina ya. Iya, Nat. Ya udah kalau gitu Nadira pamit dulu, Mpok. Makasih ya, Mpok. Iya, sama-sama. Hati-hati ya, Nat. Setelah menyerahkan kunci rumahnya, Nadira pun masuk ke dalam mobil. Mobil itu dikendarai oleh Bima dengan kecepatan sedang. Sepanjang perjalanan menuju perumahan Akasia melewati hutan belantara. Padahal masih pukul 2 siang, tetapi suasana jalanan itu tampak sepi. Kok sepi banget ya, Ma, jalanannya? Ya mungkin karena kanan kiri hutan kali, Kak. Jadinya sepi. Una menyandarkan kepalanya di bahu Nadira. Nadira mengelus pucuk kepala Una dengan pelan. Una melihat-lihat pemandangan di sekeliling dari kaca jendela. Siapa itu yang berdiri di pinggir jalan? Batin Una sambil terus melihat ke arah sosok wanita yang dilihatnya. Lihatin apa sih, Kak? Itu tadi ada cewek yang berdiri di pinggir jalan. Mana? Orang gak ada siapapun kok, Kak. Kakak salah lihat mungkin. Kayaknya kakak kecapean deh. Sini, tidur aja. Enggak, Mah. Tadi kakak beneran lihat ada cewek berdiri di sana. Saut Una yang tetap dengan pendiriannya sambil menunjuk ke arah belakang. Kakak? Iya, Pak. Saut Una, dia pun menuruti apa kata ibunya untuk tidur daripada dia kena marah ayahnya. Masa ibu gak lihat sih? Padahal tadi jelas banget ada cewek di sana. Mana tatapannya tajam banget lagi ke aku. Batin Una. Tidur, Kak, ucap Nadira. Iya ya, Mah, saut Una. Una pun memejamkan matanya berusaha untuk tidur. Tetapi isi pikirannya dipenuhi dengan sosok wanita yang tadi dilihatnya. Tak lama kemudian mobil yang mereka tumpangi pun berhenti di tengah jalan. Ada apa, Bim? Kok berhenti? Tanya Nadira terheran karena mobilnya berhenti di tengah perjalanan. Duh, mogok, Mbak. Kok bisa? Ada apa, Mah? Tanya Una yang terbangun dari tidurnya. Padahal dia baru tertidur beberapa menit yang lalu. Mobilnya mogok. Kok bisa sih, Mah? Ya Mama juga gak tahu. Kita tunggu sini saja sambil berdoa. Semoga mobilnya cepat nyala. Iya, Mah, amin. Udah, Bim, nyalain, pinta Fahri. Bima pun mengikuti arahan Fahri. Dia menyalakan mesin mobilnya lagi. Dan untungnya mobil itu kembali menyala. Akhirnya mereka semua bisa bernafas dengan lega. Meski langit sudah mulai gelap saat keluar dari jalanan hutan itu. Alhamdulillah, kita sampai, ucap Fahri. Bima pun dan Nadira tersenyum lega setelah sampai di rumah yang akan mereka singgahi. Kak, ayo masuk, ajak Nadira. Iya, Mah. Kakak kenapa? Kok lemes banget jawabnya? Gak apa-apa kok, Mah. Cuma kerasa berat banget ini badan. Aduh, kok bisa sih? Ya udah yuk, masuk aja istirahat di kamar. Biar barang-barangnya dirapikan Mama saja. Saud Nadira lalu dia merangkul Una masuk ke dalam rumah barunya.
Padahal rumah baru itu bersih dan semuanya tertata rapi. Tetapi entah kenapa saat pertama kali masuk ke dalam rumah itu, Una merasa hawa di sekitarnya itu berbeda. Hal itulah yang membuat Una memegang leher belakangnya yang terasa dingin. Kok aneh ya perasaanku, batin Una. Saat masuk ke dalam rumah, Una melihat ada kursi goyang di dekat sofa ruang tamu. Tanpa pikir panjang, Una pun langsung duduk di sana. Aduh, nikmatnya, gumam Una sambil menyenderkan tubuhnya. Tak lama kemudian dia pun memejamkan matanya. Una pun tertidur pulas di kursi goyang itu. Sedangkan sang ayah, ibu, dan omnya sibuk menurunkan barang bawaan mereka. Maklum saja umur Una masih 14 tahun dan juga dia anak tunggal. Jadi orang tuanya tak begitu menuntutnya untuk membantu mereka. Aduh, sakit, hentikan, rintis seorang wanita yang kini kehormatannya tengah direnggut paksa oleh seorang kakek-kakek yang mungkin sudah berusia 62 tahun. Kakek itu justru malah semakin gencar menikmatinya. Tangan kirinya pun sedikit mencekik leher wanita yang dibawanya, dan juga dia pun sesekali menampar pinggul wanita itu dengan sangat keras. Wanita itu pun tampak sedikit melakukan perlawanan. Kuku tajamnya berusaha mencengkeram pergelangan tangan kakek itu dengan kuat, hingga pergelangan tangan kakek itu mengeluarkan darah yang terus mengucur. Aduh, pekik kakek itu kesakitan sambil melepaskan seluruh pegangannya. Mata kakek itu menatap nyalang wanita yang ada di depannya. Dia benar-benar marah, sebab wanita itu berani melukainya. Dia kembali menggaulinya dengan cepat dan juga dia semakin mencengkeram erat leher wanita itu. Wanita yang ada di bawahnya pun tak tahan dengan rasa sakit yang dia rasakan, sampai-sampai dia merasa kelelahan. Di saat wanita itu lengah, saat dia sedang mengatur nafasnya, kakek pergi ke gudang untuk mencari sesuatu barang yang diperlukannya. Tak lama kemudian kakek kembali lagi ke tempat tadi, di mana dia bersama wanita itu. Wanita itu termasuk anak menantunya, sedangkan suaminya pergi merantau di laut. Kakek itu kembali dengan membawa sebuah cangkul di tangan kanannya. Wanita itu memelototkan matanya saat melihat cangkul yang dibawa oleh ayah mertuanya itu. Dia takut jika dirinya bernasib tragis. Mau kau apakan cangkul itu, Pak? Cangkul ini? Ya tentu saja untuk memberimu kenikmatan. Jawab kakek diakhiri dengan gelak tawanya yang menggelegar. Kenikmatan? Dengan sekali gerakan, pegangan cangkul itu berhasil masuk ke dalam mahkota dengan sempurna, yang dimana kakek itu menendangnya dengan sekuat tenaga. Dan pekik wanita itu kesakitan dengan matanya yang melotot. Dalam sekian detik, nyawa anak menantunya itu pun melayang. Darah mengalir deras dari kedua pangkal pahanya. Kakek tak berlangsung menyingkirkannya. Dia memilih untuk duduk di ranjang kamarnya sambil melihat ke arah tubuh wanita itu. Tetapi dia merasa seperti ada yang kurang. Dia pun keluar dari kamarnya mengambil kursi goyang miliknya yang ada di ruang tamu. Lalu dia membawanya masuk ke dalam kamar. Sesampainya di kamar, tubuh wanita itu diletakkan di kursi goyang tadi dengan cangkul yang masih menempel di mahkotanya. Nah, gini baru enak dilihat, gumam kakek itu sambil tersenyum ke arahnya. Itulah akibatnya jika kau terus saja tak pernah menganggapku ada, ucap kakek diiringi dengan gelak tawanya yang menggelegar seisi ruangannya. Hah! Teriak Una. Una terbangun dari tidurnya. Lalu dia langsung beranjak dari kursi goyang itu. Dia menatapnya ngeri membayangkan arwah wanita yang tadi hadir di mimpinya. Una benar-benar tak habis pikir dengan apa yang barusan dia mimpikan. Semuanya terasa seperti nyata. Una seperti melihatnya secara langsung. Ayo, makan dulu, Kak. Ajak Nadira menghampiri Una yang masih terbengong di depan kursi goyang itu. Una tak langsung menyahuti ibunya. Dia terus saja melihat ke arah kursi goyang. Ada apa, Kak? Tanya Nadira yang terbingung melihat anak tunggalnya itu. Kakak tidur sejak kapan sih, Mah? Dari tadi sebelum maghrib sampai ini habis isya. Oh, gitu ya, Mah.
Iya, ya udah makan yuk. Udah ditungguin papa sama om dari tadi loh. Iya mah, saut Una. Keduanya berjalan ke arah ruang makan. Desain setiap sudut rumah itu sangat indah dan Una pun sebenarnya menyukainya. Tapi di sisi lain dia pun takut jika dia diganggu oleh makhluk tak kasat mata yang ada di rumah itu. Apalagi keluarga mereka baru saja pindah menempati rumah ini. Sesampainya di ruang makan, mereka langsung menyantap makanannya yang dimana sebelumnya sudah berdoa bersama terlebih dahulu. Di tengah-tengah kenikmatan makan malam bersama, Una mendapat gangguan lagi. Sedari tadi dia merasa seperti ada yang memperhatikannya dari kejauhan, tetapi dia tak melihat ada orang lain lagi selain keluarganya. Bima menyadari gelagat Una yang terus melirik ke sekitar seperti sedang mencari sesuatu. Bima yang memang peka menyenggol lengan Una lalu dia bertanya ke arahnya. Ada apa? Enggak apa-apa. Bima hanya menganggukkan kepalanya. Dia tak mau memaksa Una untuk menceritakannya secara terpaksa. Karena biasanya Una akan bercerita dengan sendirinya jika dia merasa tidak nyaman dengan sesuatu hal. Bima ikut tinggal di rumah itu sebab permintaan dari Nadira. Bima dan Nadira dua bersaudara, sedangkan orang tuanya sudah tiada sejak mereka masih kecil. Kemanapun keduanya terbiasa selalu bersama, bahkan Bima pun tak mau menikah karena dia takut tidak bisa menjaga kakaknya lagi. Untung saja suami Nadira mengerti seluk-beluk keluarganya. Jadi dia tak mempermasalahkan kehadiran Bima di keluarganya. Dan juga kebetulan Una anak tunggal. Jadi Fahri merasa lebih aman jika Bima selalu ada di sisi Una. Habis makan langsung istirahat aja ya. Kamar kakak di depan sebelah ruang tamu, di sampingnya ada kamar Bima. Di depan kamar kakak itu kamar mama sama papa. Nah, di sampingnya itu kita gunakan untuk gudang. Paham kan kakak? Paham mah. Jujur saja sebenarnya Una merasa takut, sebab kamarnya berdekatan dengan ruang tamu yang dimana ada kursi goyang yang terpajang di sana. Una berjalan dengan gontai ke kamarnya. Sesampainya di depan kamar, dia melihat ke arah kursi goyang tadi. Una bergidik ngeri membayangkan kejadian yang tadi ada di mimpinya. Semoga aku tak memimpikannya lagi, batin Una. Pasti ada yang disembunyikan itu, batin Bima yang melihat gelagat Una saat dia mau masuk ke dalam kamarnya. Keesokan paginya semuanya beraktivitas seperti biasa. Nadira sedang menyiapkan masakan untuk sarapannya, sedangkan Fahri sudah berangkat kerja. Karena ada meeting pagi dengan klien, jadi Fahri tak sempat sarapan di rumah. Dia memilih untuk sarapan nanti saja jika sudah sampai di kantornya. Sedangkan Bima, dia sedang membantu kakaknya menyiapkan sarapan. Sana Bim, bangunkan Una saja. Iya mbak. Sesampainya di kamar Una, Bima melihat Una yang masih tertidur pulas. Seketika senyum pun mengembang di pipinya. Bima sangat menyayangi Una. Dia pun duduk di ranjang samping tempat Una berbaring. Una, bangun, sarapan dulu yuk, ucap Bima, tetapi Una tak kunjung meresponnya. Bangun, ini udah siang loh, ucap Bima sambil menggoyangkan tubuh Una. Loh, kok panas? Una sakit kah? Gumam Bima bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Bima pun langsung mengecek suhu badannya Una menggunakan telapak tangannya. Astaga, iya, ini tiba-tiba banget bisa panas gini ya. Una, bangun Una, ucap Bima yang terus membangunkan Una. Tak lama Una pun terbangun dari tidurnya. Ada apa om? Kamu sakit? Kok badanmu panas? Una menggeleng pelan. Om bawa aku pergi dari kamar ini. Aku pengen ketemu mama, ucap Una. Dengan cekatan Bima langsung menggendong Una keluar dari kamar itu. Dia pun membawa Una ke ruang makan. Kakak gak boleh manja gitu dong. Masa digendong sama om sih? Ucap Nadira yang melihatnya sekilas. Mbak, Una sakit, ucap Bima tiba-tiba setelah mendudukkan Una di kursi ruang makan. Apa? Sontak Nadira langsung beri jongkok di depan Una yang terduduk lemas di bangkunya. Kakak sakit apa sayang? Ya ampun, panas sekali tubuhmu nak, gumam Nadira. Nadira langsung mengambil kotak P3K di kamarnya. Lalu dia memakaikan Una plester penurun panas. Dia pun menyuapi Una untuk sarapan terlebih dahulu meskipun sedikit, karena untuk mengganjal obatnya.
Makan dulu ya kakak, dikit aja gak apa-apa, buat ganjal obatnya ya, ucap Nadira yang sedang menyiapkan sarapannya. Meski Una merasa tubuhnya lemas, tetapi dia harus tetap makan supaya dirinya cepat sembuh. Una pun tak menolak apapun yang dikatakan ibunya. Dia menuruti semua perintah dari ibunya. Sedikit demi sedikit nasi yang tadi Nadira ambilkan untuk Una dimakan habis oleh Una. Nadira merasa bangga dengan anaknya, karena meskipun masih sakit, Una tetap memakannya dengan lahap dan pastinya selalu habis memakannya. Setelah selesai sarapan, Una pun meminum obat yang diberikan ibunya. Setelah itu barulah dia beristirahat di kamar ibunya. Herannya saat tubuh Una berbaring di ranjang ibunya, seketika panasnya pun langsung menurun. Padahal efek kerja obat tak mungkin secepat itu, apalagi dia baru meminumnya beberapa detik yang lalu. Tidur yang nyenyak ya kakak ya, ucap Nadira sambil mengucup pipi kanan dan kiri Una. Una mengangguk, alis Nadira bertautan kebingungan. Dia pun mengecek suhu badan Una menggunakan telapak tangannya. Loh, udah turun aja panasnya, gumam Nadira. Kenapa mbak? Coba kamu cek suhu badan Una. Beneran udah turun apa belum panasnya menurut kamu? Udah kok ini. Aneh, gak biasanya loh gini. Apalagi kan Una kalau demam susahnya minta ampun turun panasnya. Sampai berhari-hari baru bisa turun tuh. Lah ini cuma berjarak beberapa detik aja langsung turun ya. Kenapa mbak? Kok kayak bingung gitu? Kakak istirahat dulu aja ya. Baik-baik ya kak di sini, ucap Nadira lalu dia keluar dari kamar sambil menyeret tangan Bima. Apa sih kak? Pakai nyeret-nyeret segala lagi. Kamu ngerasa aneh gak sih? Gak biasanya loh Una kalau demam langsung turunnya cepet. Iya juga sih mbak. Tapi gak cuma itu aja sih mbak. Aku tadi juga ngerasa kalau gelagat Una tuh kayak sedikit aneh. Aneh gimana? Semalam setelah makan malam tuh pas dia mau masuk kamar, dia liatin ke arah kursi goyang yang ada di samping sofa ruang tamu mbak. Terus baru masuk ke kamarnya. Ya terus gimana lagi? Ya terus tadi pas pagi aku bangunin tiba-tiba panas banget badannya. Nanti tanyain aja ya. Tanyain aja gimana kalau udah bangun. Iya mbak. Ya udah mbak lah, aku berangkat kerja dulu, pamit Bima lalu menyalami tangan Nadira. Iya Bim, hati-hati ya. Iya mbak. Setelah kepergian Bima, Nadira kembali ke dapur untuk mencuci piring kotor. Saat dia masih mencuci piringnya, sekelebat dia melihat bayangan hitam yang lewat di belakangnya. Sontak Nadira menoleh ke belakang untuk melihatnya. Loh, perasaan tadi ada yang lewat. Seketika bulu kuduknya meremang. Dia merasa hawa di sekitar situ seketika berbeda. Dengan gerakan kilat Nadira segera menyelesaikan pekerjaannya. Setelah selesai mencuci piring, Nadira beralih menyapu lantai rumahnya dengan cepat. Setelah semua pekerjaannya selesai, dia masuk ke dalam kamarnya untuk mengecek keadaan Una. Iya kak, kenapa? Mau apa? Air mah, minum. Bentar ya, mama ambilin. Sahut Nadira lalu dia ke dapur untuk mengambil air minum. Ini nak, minum dulu ya, ucap Nadira sambil membantu anaknya meminum air. Diteguknya segelas air itu hingga tandas. Gimana? Udah mendingan belum kak? Yang dirasain kakak itu apa? Udah mah. Rasanya tuh seluruh tubuh aku berat banget. Pegel-pegel semua pokoknya. Mau pijit nak? Gak usah mah. Ya udah kalau gitu kamu mau makan apa nak? Spaghetti aja mah. Bentar ya, mama buatkan dulu. Iya mah. Nadira keluar dari kamarnya lalu membuatkan spaghetti untuk anak kesayangannya itu. Setelah selesai memasaknya, Nadira pun memanggil anaknya. Una keluar dari kamar lalu menghentikan langkah ibunya yang mau ke ruang tengah. Di ruang makan aja mah, ucap Una sambil memegang lengan ibunya yang membawa nampan. Nadira menautkan alisnya kebingungan, tetapi mau tak mau dia pun mengiyakan ucapan anaknya. Iya nak. Keduanya pun duduk di sebelah di ruang makan. Una,
Mama boleh tanya nggak? Tanya apa, Mah? Kamu kenapa liatin ke kursi goyang itu terus? Ya nggak apa-apa, Mah. Jujur aja, Una. Ngomong sama Mama. Sebenarnya Una mimpi aneh, Mah, pas duduk di sana. Pas nggak sengaja ketiduran. Mimpi aneh? Gimana itu? Intinya kursi itu diduduki sama arwah seorang kakek wanita korban pelecehan itu, Mah. Gak tahu, samar-samar, Mah. Kayak kakek dan seorang wanita itu. Terus si wanita itu dia dibunuh dan bagian intimnya ditusuk pakai cangkul, jawab Una bercerita. Aduh, kamu ini ngelantur kalau bicara sih. Beneran, Mah. Una gak bohong. Ya udah, gak usah dipikirin, Kak. Udah, lanjutin aja makannya. Iya, Mah. Mah, aku gak mau tidur di kamarku. Aku mau tidur di kamar Mama aja sama Mama ya. Kenapa, Nak? Tiba-tiba banget. Iya, gak apa-apa, Mah. Ya udah, kalau gak apa-apa ya gak usah pindah-pindah ya. Ya udah, Mah. Ya udah, Mah, Una mau ke kamar dulu. Iya, Nak. Una pun pergi ke kamarnya. Sedangkan Nadira, dia duduk bersantai di ruang tamu sambil bermain ponsel. Entah kenapa dia menjadi penasaran dengan kursi goyang di sampingnya. Seperti ada energi yang menariknya. Nadira terus-menerus menatap ke arah kursi itu. Akhirnya pun dia beranjak dari duduknya lalu beralih ke kursi goyang itu. Nyaman juga duduk di sini, ucap Nadira sambil menyandarkan punggungnya di kursi. Perlahan-lahan mata Nadira pun hampir terpejam. Tapi sekilas dia melihat ada seseorang yang memperhatikannya. Sontak Nadira langsung terbangun. Dia duduk menatap ke sekeliling rumahnya. Gak ada siapa-siapa kok. Tapi kenapa tadi perasaanku kayak ada yang merhatiin dari jauh ya? Batin Nadira bertanya-tanya. Mah, panggil Una dengan suara lirih. Astaga, Una? Ya ampun, kamu kenapa lagi, Nak? Pekik Nadira terkejut saat dia melihat kondisi anak semata wayangnya itu mendadak pucat pasi. Nadira mengecek suhu badan anaknya. Dia pun mendekap Una dan duduk di sofa ruang tamu. Una gak mau di sini, Mah. Una pengen pulang aja. Una takut. Sabar ya, Nak. Nanti sore kita periksa ya. Nunggu ayah pulang ya. Sahut Nadira berusaha memberinya kekuatan. Ting tong. Suara bel rumah itu terus-menerus berbunyi hingga 3 kali. Sebentar ya, Kak. Kakak tunggu di sini dulu. Mama mau bukain pintu. Pamit Nadira. Jangan, Mah. Jangan dibuka. Saut Una dengan suara lirih dan terbata-bata. Ceklek. Nyari sih? Tanya Nadira tergantung. Loh, kok gak ada orang? Terus tadi yang pencet bel siapa ya? Masa iya tetangga sebelah? Gak mungkin juga sih. Biarin aja lah. Siapa tahu belnya rusak. Biar nanti ku suruh Bima buat benerin lah, batin Nadira. Nadira kembali masuk ke dalam rumah lalu menutup pintunya. Mata Nadira membelalak. Dia terkejut sebab tak mendapati putrinya yang duduk di sofa ruang tamu. Dengan langkah tergesa-gesa Nadira mendekat ke sofa itu. Dia pun mencari putrinya ke sekeliling ruang tamu, namun dia tak mendapatkannya. Yang ia lihat hanyalah kursi goyang yang terus saja bergerak, padahal tak ada yang mendudukinya sedari tadi. Nadira bergidik ngeri saat menatap kursi itu. Nadira pun berusaha mengabaikannya. Ia melanjutkan langkahnya menuju ke kamar Una untuk mengeceknya. Tetapi saat dia melintasi kursi goyang itu, sekelebat dia mencium bau anyir. Sontak langkah Nadira pun terhenti. Dia melihat kursi goyang itu dengan tatapan menyelidik. Sebab dari tadi kursi itu pun terus bergerak. Perlahan tapi pasti meski Nadira sebenarnya takut, tetapi tangan Nadira berusaha meraih kursi itu supaya kursinya berhenti bergerak. Hah?
Una memekik dengan sangat lantang. "Una, kamu di mana, Nak?" Pekik Nadira khawatir. Nadira langsung berlari ke dalam kamar Una untuk mengeceknya. Dan benar saja, dia mendapati putrinya yang terbaring di ranjang dengan mata melotot ke atas. "Ya ampun, Una, astagfirullah Nak, sadar Nak, istighfar," ucap Nadira panik melihat anaknya yang terus-menerus kejang-kejang dengan matanya yang melotot. "Tahan ya Nak, tunggu Mama sebentar, nanti Mama kesini lagi," ucap Nadira sebelum pergi meninggalkan Una. Melihat kejadian itu, Nadira pergi ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu terlebih dahulu. Sebelum dia wudhu, dia ke kamar mandi untuk membuang air kecil. Tetapi sialnya saat Nadira mau keluar, pintunya tidak bisa dibuka. Aduh, leganya. "Oh ya, aku harus segera kembali ke kamar," gumam Nadira lalu dia membuka pintunya. Loh, kok gak bisa dibuka sih? Tolong, teriak Nadira sambil berusaha membuka pintu. Untung saja dia melihat sebuah batu dengan ukuran lumayan besar yang terletak di pojok kamar mandi. Nadira pun segera meraihnya lalu dihantamkan ke kenop pintunya. Dan brak, kenop pintu kamar mandi berhasil terbuka. Dengan langkah cepat Nadira langsung keluar dari dalam kamar mandi menuju ke kamar anaknya. Sesampainya di kamar, Nadira langsung memakai alat sholatnya dan membacakan lantunan ayat suci untuk anaknya. Nadira melantunkan ayat suci dengan suaranya yang begitu merdu. Tetapi respon tubuh Una justru semakin tak karuan. Tubuhnya semakin kejang-kejang dan bola matanya pun semakin melotot seperti mau keluar dari tempatnya. Bahkan Una pun berteriak kepanasan saat Nadira membacakan ayat suci. "Panas! Hentikan! Panas!" bekik Una sambil mencakar-cakar spray. Nadira terus melantunkan ayat sucinya. Dia tak peduli dengan serangan-serangan yang Una lakukan. Setelah kurang lebih 40 menit kemudian, tubuh Una semakin melemah dan kejangnya pun semakin berkurang. Kakak, panggil Nadira seraya mengusap kening Una. Ya sayang, Mama di sini." "Una nggak mau di sini. Una pengen pulang." "Iya Nak, nanti sore kita jalan-jalan ya, mau?" Una menjawab pertanyaan ibunya dengan menganggukkan kepalanya. "Sekarang kakak istirahat dulu ya." Saat Una sudah memejamkan matanya, Nadira pun pergi dari kamar itu. "Ini ada yang gak beres ini," batin Nadira di ambang pintu. Nadira berjalan menuju ke ruang tengah. Dia semakin penasaran dengan kursi goyang itu. Apa gara-gara kursi ini ya rumah ini jadi seram? Apalagi Una dari kemarin natap kursi itu kayak takut banget. Dan juga Una sering banget ngajak pulang ke rumah lama. Kalau bener gara-gara kursi ini, aku harus menyingkirkannya, ucap Nadira dengan penuh keyakinan. Tanpa pikir panjang lagi, dia segera mendorong kursi itu sampai ke halaman belakang rumah. Aduh, berat banget dah kursinya. Kayak ada yang duduk, ucap Nadira kelelahan setelah sampai di halaman belakang. Dia pun kembali masuk ke dalam rumah untuk mengambil dompet. Kemudian dia pergi mencari bensin terlebih dahulu. Setelah membeli bensin, Nadira langsung pulang ke rumah. Disiramkannya bensin itu ke kursi goyang tadi. Lalu dia pun mengambil beberapa baju yang sudah lama gak kepakai untuk diletakkan di kursi goyang itu, supaya lebih cepat proses pembakarannya. Dengan begini aku dan Una gak bakalan diganggu lagi, ucap Nadira lalu dia membalikkan tubuhnya dan melangkah masuk ke dalam rumah. Rumahku, pekik kakek-kakek merasa penuh kesakitan di ambang sana. Jangan kau harap kau bisa hidup dengan tenang, ucapnya dengan penuh amarah. Tak terasa sore hari pun telah tiba. Nadira berkutat di dapur untuk memasak makan malamnya. Untuk menu hari ini dia membuat gulai. Seringkali dia bersenandung kecil sembari memasaknya. Harumnya. Pasti Una lahap memakannya ini, ucap Nadira sambil mengendus aroma masakannya. Kok tumben ya Una belum bangun juga? Padahal udah jam 5 sore loh. Apa dia ngerasa kecap? Hah? Una? Ngagetin Mama aja deh kamu, pekik Nadira terkejut sebab kedatangan putrinya yang tiba-tiba berada di sampingnya.
Tak ada sautan apapun dari Una, dia hanya menatap dingin Nadira. Maaf ya nak, enggak bermaksud bentak kamu. Tadi mama cuma terkejut aja kok. Ucap Nadira merasa tak enak hati sudah berteriak di depan anaknya. Dia pun segera mematikan kompornya lalu mengajak anaknya duduk di kursi ruang tamu. Ayo sini nak, duduk, ajak Nadira sambil menuntun anaknya. Loh, Una sakit? Kok pucat banget kamu nak? Tanya Nadira yang duduk di sampingnya. Lagi-lagi tak ada sautan dari anaknya. Nadira pun panik, sebab baru kali ini dia merasa anaknya berubah 180 derajat dari biasanya. Nadira pun refleks mengecek suhu badan Una. Loh, kok dingin ya? Batin Nadira, dia sampai merautkan alisnya kebingungan. Ayolah periksa aja nak, mama takut kamu kenapa-napa, ajak Nadira sambil menggenggam tangan mungil Una. Una tak mau beranjak dari duduknya, dia masih tetap berada di posisinya. Akhirnya Nadira mengalah. Dia masuk dalam kamar Una untuk mengambil jaket miliknya supaya tidak kedinginan. Nadira membelalakan matanya lebar-lebar. Dia terkejut bukan main saat melihat anaknya masih tertidur nyenyak di ranjang. Dia menutup mulutnya yang menganga lebar dengan sebelah tangan. Saat dia menoleh ke belakang, tempat di mana tadi dia dan anaknya duduk, ia tak mendapati siapapun di sana. Astagfirullah, ada apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Una, Bang Una, sudah hampir maghrib. Bentar lagi papa pulang. Nanti kamu dimarahin loh kalau belum mandi, ucap Nadira berusaha membangunkan anaknya. Tak lama kemudian Una pun terbangun. Dia menggeliatkan tubuhnya lalu Una pun duduk. Jam berapa mah? Jam 5 lebih nak. Bangun yuk, mandi, terus makan, ajak Nadira. Una pun mengangguk lalu langsung menuju ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Ayah pulang, ucap Faris saat memasuki rumahnya. Mas sudah pulang? Saut Nadira yang baru saja keluar dari kamar Una. Udah. Mas mau mandi dulu ah, ucap Fari. Singkat cerita, kini Una, Nadira, Fari, dan Bima sudah berkumpul di ruang makan untuk makan malam bersama. Mereka menyantap makanannya dengan lahap. Tetapi di pertengahan makan, Nadira merasa ada yang mengganjal di tenggorokannya. Ada apa mah? Tanya Fari yang menyadari perubahan raut wajah istrinya. Semakin lama nafasnya semakin tercekat. Tak ada cara lain. Nadira berusaha mengambilnya menggunakan jarinya sendiri. Dia pun berusaha menariknya. Siapa sangka, rupanya seikat rambut panjang berhasil keluar dari tenggorokannya. Semua yang melihatnya pun membelalakan matanya dan saling pandang satu sama lain. Rambut? Gumam Una menatapnya ketakutan. Nadira merasa mual saat rambut panjang itu berhasil keluar dari dalam tenggorokannya. Minum dulu mah, ucap Faris sambil menyerahkan segelas air minum. Nadira pun meneguk minumannya hingga tandas dan biar, gelas kaca yang dipegangnya tertiba jatuh. Seketika dia memegang lehernya yang terasa sangat sakit. Nafasnya pun terasa tercekat. Fari yang melihatnya pun membantu memukul leher belakangnya dengan pelan. Cukup lama Fari memukulnya namun tak ada tanda-tanda membaik. Justru Nadira terlihat seperti hampir kehabisan nafas entah karena apa. Bima pun tak hanya diam saja. Dia memberi Nadira minuman supaya benda yang menyangkut segera keluar lagi. Una hanya berdiam di bangkunya. Dia tak tahu harus bagaimana. Kejadian yang baru saja menimpa keluarganya membuatnya sangat pusing. Ya Tuhan, ada apa ini? Batin Una sambil melamun. Apa ini ya? Batin Una bertanya-tanya saat dia merasakan ada cairan yang menempel di pipi kanannya. Loh, darah. Gumam Una sambil membelalakan matanya. Sontak dia pun memandang ke ibunya. Kini sekarang keadaan Nadira sangat memprihatinkan. Darah terus mengucur dari mulutnya. Sedangkan benda apapun itu belum ada yang keluar. Hingga Nadira terus saja merasa kesakitan. Itulah akibatnya jika kau membakar rumahku tanpa izin. Nikmatilah kesakitan yang kuberikan itu. Bekik seorang kakek-kakek dengan matanya yang berkilat amarah dan dendam memandang Nadira. Ampun kek, aku tidak tahu, ucap Nadira terbata-bata. Kek,
Apa ini maksud mama kakek yang aku lihat di mimpiku ya? Batin Una menatap ibunya. Saat Una melirik ke arah ruang tamu, rupanya sekilas dia melihat sosok kakek-kakek itu berdiri di sana. Sontak dia pun menghampiri untuk mengeceknya. Una, kamu mau kemana nak? Tanya Fahri yang kebingungan dengan gelagat Una tiba-tiba. Susulin Una Bim, biar aku yang urus Nadira. Iya kak. Saat Bima lalu dia segera beranjak dari duduknya menyusul kepergian Una. Nadira, istighfar Nat. Apa yang kamu berbuat hingga seperti ini? Ucap Fahri dengan derayan air mata. Fahri tak kuasa lagi menahan tangisnya. Dia merasa iba dengan istrinya yang terus-menerus merasakan sakit. Bahkan sampai jari-jarinya dia paksakan masuk ke dalam mulutnya pun belum ada yang keluar juga. Nadira semakin merasa lemas sebab darah yang terus saja mengucur dari mulutnya. Una, panggil Bima saat melihat Una yang sudah di halaman belakang. Untung saja Bima tak ketinggalan jejaknya, jadi dia bisa membawanya kembali. Una, ayo masuk. Ngapain sih lari ke sini? Nggak mau. Om bilangin ke papa ya. Kalau kamu gak nurut, nanti Una masuk. Una mau minta maaf sama kakek itu dulu, biar mama gak sakit terus om. Ngomong apa sih kamu? Jangan ngaco ah. Kalau om mau, om tungguin Una minta maaf dulu sampai selesai, baru nanti masuk sama Una. Ya udah, om tungguin, cepet. Terserah kamu lah mau ngelakuin apa. Imbuhnya dalam hati. Kakek, Una tahu ini kesalahan Una sama mama, tapi tolong jangan sakitin mama lagi kek. Una mewakili mama minta maaf sama kakek. Tolong maafin Una sama mama ya kek. Nanti Una pindah, gak di sini lagi. Kakek bebas mau tinggal di sini. Una sama keluarga, Una gak bakalan ganggu kakek lagi. Ucap Una dengan suaranya yang gemetaran sambil menundukkan kepalanya, sebab dia pun sebenarnya takut melihat wujud asli kakek yang ada di hadapannya. Baiklah, aku maafkan. Tapi ingat, kalian harus pergi dari sini dan jangan pernah menggangguku lagi. Saut kakek itu dengan suaranya yang masih terdengar marah. Iya kak, secepatnya Una, sekeluarga akan pindah kok. Tiba-tiba bulu kuduk Bima berdiri. Dia merasa hawa di sekitarnya berbeda. Una, sudah belum? Tanya Bima setengah berteriak. Udah om, ayo. Kamu ngomongin apa sih tadi? Ngomong sama siapa? Kan gak ada siapa-siapa di sana. Kamu sakit ya nak? Tanya Bima berturut-turut, tetapi tak ada satupun jawaban yang keluar dari mulut Una. Una berlari masuk ke dalam rumah untuk mengecek keadaan ibunya. Dan benar saja sekarang keadaannya sudah membaik. Meski tubuhnya terasa lemas dan banyak darah yang bercacaran di meja makan hingga ke lantai. Dengan telaten Fahri membersihkan darah yang menempel di tubuh istrinya. Mama udah baik kan? Tanya Una khawatir. Nadira hanya mengangguk sebagai jawaban. Una pun tersenyum menatapnya. Bim, tolong bantu beresin ya, pinta Fahri. Siap kak, aman. Sana, rawat kakak aja kak. Sahut Bima. Makasih ya Bim. Sama-sama kak. Biar Una bantuin om, ucap Una. Boleh, sahut Bima. Una dan Bima pun membersihkan kekacauan di ruang makan, sedangkan Fahri dia merawat istrinya di kamar. Keesokan paginya, hari ini hari libur, jadi setelah sarapan mereka semua berkumpul di ruang tamu untuk membahas masalah yang semalam terjadi. Ada apa nak? Kok tumben banget nyuruh kita semua wajib kumpul di sini? Tanya Fahri sambil mengelus lembut kepala Una. Mah, Pa, Om, Una pengen pindah rumah, gak mau di sini. Di rumah lama aja, ucap Una tiba-tiba. Loh, kenapa sayang? Tanya Nadira kebingungan. Pokoknya kita harus pindah secepatnya. Rumah ini ada yang punya, Mah, jawab Una. Maksudnya ada apa sih nak? Kok bilangnya begitu? Jelasin ke papa, tanya Fahri. Gini pa, papa udah gak lihat ada kursi goyang yang biasa ada di samping kursi ini kan? Tanya Una. Sontak pandangan mereka semuanya menuju ke kursi paling kanan dan mereka duduki. Iya, gak ada, papa gak lihat dari kemarin, jawab Fahri. Mama yang ngebakar kursi itu kan? Tanya Una sambil melihat ke arahnya dengan tatapan menyelidik. Iya nak, kok kamu tahu? Jawab Nadira. Nah,
Dengan dibakarnya kursi itu, sang pemiliknya jadi marah. Terus mereka jadi gak ikhlas kalau kita tinggal di sini. Makanya semalam mama kesakitan pas makan, ucap Una menjelaskan. Tapi mama bakar kursi itu karena mama kira kamu kemarin sakit gara-gara duduk di kursi itu, nak. Loh, Una sakit? Kapan? Kok aku gak tahu? Tanya Bima tiba-tiba. Iya, kemarin Una kejang-kejang pas kalian masih kerja. Jadi sengaja gak aku kabarin biar kalian tetap fokus kerjanya, jawab Nadira. Nggak bisa gitu dong, Mah. Kalau sampai kalian berdua jadi kenapa-napa, Papa kan gak tahu. Yaudah jangan gitu lagi ya, Mah. Kalau ada apa-apa, mending bilang aja ke Papa, saud Faris sambil merangkul istrinya. Iya, Mas. Aku minta maaf ya, ucap Nadira penuh penyesalan. Ya sudah, yang penting jangan diulangi lagi ya, pinta Fahri. Pak, Ma, kita pindah aja ya. Una takut kalau terjadi apa-apa lagi, ucap Una ketakutan. Iya nak, tapi Una jelasin dulu yang lebih detailnya, pinta Fahri sambil tersenyum menatap anaknya. Iya Pak, jawab Una diakhiri dengan senyuman yang lebar. Jadi setelah kita sampai di sini, kan Una lihat ada kursi goyang, terus Una langsung duduk aja di sana. Malah Una ketiduran. Tapi sebelum ketiduran, Una gak sadar kalau udah mata-matain rotan yang dipegangannya itu loh Pak, Mah. Terus Una mimpi aneh. Terus Una jadi digangguin kakeknya, pemilik kursi goyang itu. Sampai kemarin Una kejang-kejang gara-gara kakek itu gak terima rumahnya dirusakin. Terus semalam Una tiba-tiba pergi tuh karena Una lihat kakek-kakek itu. Una jadi kepikiran kalau dengan adanya mama tiba-tiba sakit pas makan, mungkin ada kaitannya sama kejadian aku, Pak. Jadinya aku nyusulin kakek buat minta maaf. Pas sudah di belakang rumah, aku juga minta penjelasan sama kakek. Dan katanya dia makin marah pas tahu rumahnya dibakar sama mama. Terus kakek minta kita buat gak gangguin dia lagi. Dan pengen kalau kita itu lebih baik pergi saja dari rumah ini sebelum dia benar-benar marah lagi. Ya pokoknya gitu deh kira-kira Pak, ucap Una panjang lebar menceritakan apa yang telah dialaminya sebelum keadaannya menjadi kacau balau. Oh gitu ya, nah ternyata, saud Fahri mengangguk-nganggukan kepalanya. Ya sudah, hari ini kita langsung pindah aja lah. Nanti Papa minta Pak Budi buat kesini, doain arwah kakek itu, dan siapa tahu ada penunggu lainnya. Ya, biar mereka lebih tenang, saud Fahri dengan tenang. Beneran Pak? Tanya Una menatap ayahnya tak percaya dengan omongannya yang barusan diucapkan. Beneran dong sayang, semuanya akan Papa lakukan demi kebaikan keluarga kita bersama, saud Fahri tersenyum lega. Una langsung menghambur di pelukan ayahnya. Fahri pun merangkul istrinya. Sedangkan Bima dia hanya menatap keluarga kecil itu penuh haru. Syukurlah kakak memiliki suami yang sangat menyayanginya. Meski mereka hanya bisa dikaruniai satu anak, tetapi kehidupan mereka sangat harmonis. Batin Bima tak terasa dia meneteskan air matanya. Ngapain di situ? Sini Bim, kita berpelukan. Kita keluarga loh, ajak Nadira. Nggak usah kok kak, tolak Bima. Nggak apa-apa Bim, sini. Kita semua itu keluarga. Jangan merasa diasingkan ya di sini. Kamu juga sudah kuanggap jadi anakku sendiri Bim, ucap Fahri menatapnya dengan sendu. Bima semakin tak kuasa menahan tangis. Akhirnya dia pun ikut menghambur ke pelukannya. Mereka semua saling mendekat, menguatkan satu sama lain. Bersyukurlah aku hidup di antara mereka yang memiliki kasih sayang tiada batas, batin Bima. Kalau gitu aku gak usah nikah deh, ucap Bima mencairkan suasana. Mereka pun semua tertawa mendengar ucapan Bima. Oke, sudah, kemasi barang-barang kalian, biar kita bisa secepatnya pindah dari sini ya, ucap Fahri menengahi momen haru itu. Oke, sahut mereka kompak.
Tepat pada pukul 1 siang mereka sudah siap membereskan barang bawaan mereka. Akhirnya mereka pun kembali ke rumah yang dulu dengan perasaan lega, karena semua masalah bisa teratasi dengan baik. Dan sesuai dengan ucapan Fahri, sore harinya ada salah satu ustadz yang datang ke rumah itu untuk mendoakan arwah yang ada di sana. Setelah selesai mendoakannya, ustadz itu sempat melirik ke belakang saat mau meninggalkan rumah itu. Kursi goyang. Kok ada di sana? Bukannya sudah dibakar sama istri Pak Fahri? Gumam ustadz itu bertanya-tanya saat melihat adanya kursi goyang itu dari luar jendela yang tirainya sedikit terbuka. Biarlah. Lagi pula aku hanya ditugaskan untuk mendoakannya saja. Ibunya lalu segera pergi dari halaman rumah itu. Dan akhirnya ceritanya pun selesai. Oke, akhirnya ceritanya selesai. Dan bagaimana nih menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau menurut Mas Nara ini ceritanya cukup kompleks, rapih, dan penuh teka-teki juga sebenarnya ya. Kenapa yang gentayangan kakek? Ya, tapi ternyata kakek itu mempunyai riwayat hidup yang sangat menyebalkan. Dan dia meninggal menjadi semacam iblis mungkin kali ya. Soalnya masih gentayangan sih. Dan seperti itulah, seperti biasa ya, ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya dari cerita di atas. Dan tentunya dari Mas Nara mohon maaf nih bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and see you. Ciao.